الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم ولم يزل قائلا عليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا Sadaqallahul Azim. Yang sama-sama kita hormati hadaratil ulama wa zu'ama wa habaibana wabil khusus al-mukarram wal muhtaram Kiai Haji Fakhrul Razi, al-mukarram wal muhtaram Kiai Haji Fathuri, al-mukarram wal muhab wal muhtaram Kiai Imamuddin, Kiai Ismail, dan sama-sama kita hormati para habaib. Hadir di tengah-tengah kita Habib Nizar bin Ali Al-Habsyi. Ini Habib NU. Kata Kiai Mustafa Akhir, kalau ketemu Habib Ali itu Habib NU. Karena tadi dibilang bapaknya NU, kakeknya NU. Jadi saya bilang kalau ada Habib tidak NU, nggak ada Habib. Karena hanya yang menghabibkan Habib itu orang-orang NU. Terus betul? Yang bersama kita Al-Mukarram wal Muhtaram Habaibana Habib Muhdar bin Ahmad Asgaf nih. Saya punya guru namanya Habib Hadi Asgaf. Kebetulan saya pernah mengajar dan belajar di tempatnya para habaib. Kalau tidak ada sanad dari situ, nggak jadi Habib. Sebab Habib itu ada bukunya. Terus bebe, sanadnya tertulis, adanya di Tanah Abang, tapi bukan pasar. Adanya di Robitotul Alawiyah yang kantornya di Jamiatul Khair, sekolah agama pertama di Jakarta dulu, sejak zamannya Mufti Habib Utsman bin Yahya. Itu mufti besar zaman Belanda. Saya belajar dari Habib dan ngajari calon-calon Habib. Dan saya ngajarnya bahasa Arab di madrasah Sanawiyah Aliyah Jamiat Khair, karena saya mahasiswa pertama
ketika Jamiat Khair mendirikan perguruan tinggi. Hadir juga Habib Daroni. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terlebih dahulu saya sampaikan salam dan mohon maafnya dari guru saya Al-Mukarram Al-Mukhtaram Kiai Haji Profesor Dr. Said Akil Siraj, karena beliau berhalangan hadir ke Tugu Wisan ini, padahal sudah dijadwalkan. Tentunya kalau beliau nggak hadir, pasti ada yang lebih penting. Persoalan nasional karena beliau termasuk anggota BPIP. BPIP itu kantornya di istana, ya. Dan ada persoalan nasional yang sedang dimintai beliau untuk pertemuan. Mohon dimaafkan, saya sampaikan salamnya dari beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau memerintahkan saya karena sudah 10 tahun sering saya diperintah. Karena ketika beliau jadi ketua umum PBNU, saya salah seorang ketua. Kalau beliau ketua umum, saya umumnya ketua. Jadi di PBNU itu ada ketua umum, wakil ketua umum, terus ketua. Jadi ini yang ketua ini namanya umumnya. Berkat beliau saya keliling seluruh Indonesia, termasuk berkali-kali ke Tegal, tapi hanya sampai Procot. Tahu Procot? Nah, yang ada kendinya, ada pocinya, perempatannya. Sering di situ, di kota, di alun-alun. Karena saya jadi pengurus PBNU. Ya. Periode Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj sebelum Muktamar Lampung. Alhamdulillah sekarang sudah regenerasi, banyak anak-anak yang lebih muda dari umur saya. Semoga NU langgeng ila yaumil qiyamah. Apalagi banyak jubir-jubir NU seperti Habib. Betapa hebatnya Habib, selain beliau distruktur sebagai Katib Syuriah Titip NUB, ya, nah, sudah jadi pengurus. Kalau tidak bicaranya seperti itu, ngapain jadi pengurus NU kalau tidak ngapain? Itu kata orang Jakarta, ya. Ini NU semua ya. Ya, coba sama-sama. Ngapain jadi pengurus NU kalau tidak ngapa-ngapain? Barang itu diwiridkan itu. Yuk, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ngapain jadi pengurus NU kalau tidak ngapa-ngapain? Artinya tidak mau doktrin kepada jamaah NU. Ini Habib Mukhtar ini luar biasa. Ya. Para hadirin Bapak Ibu yang saya hormati. Ya. Alhamdulillah pada hari ini saya walaupun mewakili Kiai Said yang tadinya tidak tahu namanya Dukuh Wisan jadi tahu. Ya. Bersilaturahim dengan Bapak Ibu sekalian.
yang saya hormati, saya muliakan. Silaturahim. Ya. Silaturahim ini harus meningkat kepada dalam rangka silatul arwah. Karena acaranya di kuburan, atanya di pemakaman dalam rangka haul al-maghfurlah Kiai Haji Ahmad Wisa bin Siliwulu. Ada Siliwulu ini kayaknya ada Bantennya ini. Iya, betul. 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 Alhamdulillah. Ada Serangnya, ada Bantennya. Kalau ada Bantennya bisa nyambung ke Sunan Gunung Jati. Iya, betul. Makanya mungkin beliau pemula di sini, maka dinamai Dukuh Wisan. Ya, Ahmad Wisan, kemudian dukunya namanya Dukuh Wisan. Sebab dulu Bapak Ibu sekalian, kalau ada kota, ada daerah, kemudian ketika ada orang yang tinggal di situ membangun, itu kemudian dinamai nama orang yang membangunnya. Ya, seperti kota Yasrib. Ya, kota Yasrib itu nama kota Madinah sebelum Rasulullah, sebelum dirubah oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cucunya Nabi Nuh alaihi salam namanya Yasrib bin Mahlail bin Syam bin Nuh. Kalau sekarang bisa ditelusuri itu lewat Syekh YouTube. Jadi kalau bisa dicari siapa Yasrib itu, man huwa Yasrib, ya, Yasrib itu cicitnya Nabi Nuh. Ya. Membangun kota kemudian dinamai namanya Yasrib. Jadi hijrahnya Kanjeng Nabi itu dari Mekah ke Yasrib. Ya. Setelah Rasulullah SAW di Madinah membangun masjid dan masjidnya dinamai masjid. Ada masjidi. Ini adalah masjid. Masjidnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka sekarang namanya Masjidun Nabawi. Masjid Nabawi, masjidnya Kanjeng Nabi. Setelah bangun masjid, Rasulullah kemudian mendidik para sahabatnya, menjadikan sahabatnya menjadi pejuang, menjadi dai, menjadi orang yang mempunyai akhlakul karimah, ya, bisa membangun peradaban. Lalu Kanjeng Nabi merubah nama Yasrib menjadi Madinah, artinya kota peradaban. Ya. Para hadirin Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita ini kenal Gusti Allah dari siapa? Dari siapa? Dari orang tua kita. Ya. Orang tua kita itu sejak masih di dalam kandungan itu sudah mulai 4 bulan, ya, itu sudah menyelenggarakan apa? Kalau di Wisan sini, Bupati ya, ngundang Ustadz, ngundang Habib, doain anak yang baru yang masih dalam kandungan, dikasih puji-pujian, bacain ayat Quran,
kemudian 7 bulan, ya, di 7 bulanin, didoain, dibacakan ayat-ayat Al-Quran, dibacakan sholawat, kemudian lahiran. Ketika lahiran dibacakan azan, qomat, kemudian ketika 7 hari puputan. Ketika akikahan dibacakan berzanji cinta kepada Nabi. Dari mulai awal sang ibu mempunyai cita-cita untuk bagaimana anak masa depannya. Sudah dikenalkan Gusti Allah. Ya. Karena sesungguhnya dakwah itu mengenalkan Allah dan mengenalkan Rasulullah dan mengajak umat manusia menyembah Allah dan mengikuti laku lampahnya junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar Nabi secara tawadhu menyampaikan kepada umatnya, kepada orang-orang kafir saat itu, dan menjadi pedoman kita sampai hari kiamat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Qul Muhammad, sampaikan, katakan kepada orang-orang kafir, kepada umatmu, innama ana basyarun mithlukum. Sesungguhnya aku ini manusia biasa, basyar. Kalau basyarun itu fisiknya seperti kita, ya, lengkap seperti kita. Basyarun mithlukum, seperti kamu. Aku ini bukan malaikat, bukan Tuhan, bukan jin, ya, tetapi aku ini adalah basyar. Kalau basyar berarti beliau itu fisiknya seperti kita. Dan Rasulullah nikah enggak? Nikah enggak? Nikah. Rasulullah makan? Nah, Rasulullah minum, bahkan beliau juga pedagang. Rasulullah kaya apa miskin? Kaya apa miskin? Kaya. Bapak Ibu sekalian, ketika Rasulullah menikahi Siti Khadijah, mas kawinnya 100 ekor onta. Satu onta harganya berapa, Bil? Sekarang, Bil? 10 juta. Anggap aja 10 juta. Ya. Paling murah mungkin. Ya. Kali 100 berapa? Berapa? 1 miliar. Nah, ibu-ibu waktu nikah sama bapaknya, naskahnya seperangkat alat sholat. Nah, ya. Berarti Rasulullah kaya.
Karena Rasulullah sebelum dari Rasul menjadi pedagang. Nah, itu artinya basyarun mithlu. Ya. Rasulullah kalau berdakwah naiknya onta yang paling bagus. Kalau naik gunung, kaki depannya mengkeret, kaki belakangnya memanjang. Jadi tetap posisi duduknya tetap. Ya. Kalau turun, kaki depannya memanjang, kaki kirinya mengkeret. Ngerti mengkeret? Apa? Memendek. Iya, mengkeret. Mengkeret ini bukan bahasa Indonesia, bahasa Tegal. Ya. Kaki depannya memanjang, kaki belakangnya mengkeret. Kira-kira mobil apa yang begitu? Nah, saya pernah dijemput pakai mobil yang kayak begini. Ketika mobil itu masukin tempat parkiran yang nggak cukup karena mobilnya tinggi. Begitu mau masuk, mobilnya bisa endet itu ya, endet. Akhirnya masuk. Itu mobil saya tanya ini mobil berapa harganya? 5M. 5M. M itu apa? Iya. Jadi mobil yang paling bagus berarti Rasulullah kendaraannya yang terbagus. Karena mobilnya orang kaya. Ada orang bertanya, ya, Pak Ustadz, Pak Kiai, kenapa Rasulullah kaya umatnya banyak yang miskin? Nah, ini ya, kita sudah ngikutin resepnya Rasulullah enggak? Belum. Nah, padahal kita sejak kecil, sejak tadi itu, ketika kita anak kita mau melahirkan, ya, istri kita mau melahirkan, kita sudah berdoa, sudah ini mencita-citakan. Cita-citanya apa? Harus tinggi cita-citanya. Karena cita-cita itu rahmat dari Allah. Al-amalu rahmatun minallahi li ummati. Al-amalu rahmatun minallahi li ummati walaulahu ma gharasa gharisun syajara wala arda'atil ummu walada. Ibu-ibu, bapak sekalian, cita-cita itu rahmat Allah untuk umat. Kalau tidak ada cita-cita, seorang kakek tidak akan mau menanam pohon. Karena bilang, buat apa saya menanam pohon? Loh, saya tidak akan menikmatinya. Tetapi dia punya cita-cita. Saya menanam pohon kelapa ini, nanti anak cucu saya yang akan menikmati. Dulu begitu. Saya sejak kecil, ketika saya pulang Jumatan sama abah saya, ketika itu kelas SD lah, SD kelas 2, kelas 3 ya. Begitu selesai makan habis Jumatan, abah saya nenteng cangkul sama nenteng tunas kelapa. Sayanya digendong, disunggi, tahu disunggi? Ditaruh di pundak. Kenapa, Pak? Ya, kamu kan cita-cita saya, supaya kamu bisa menikmati ini pohon kelapa ini, karena saya belum tentu bisa menikmati ini. Jadi memohon kepada Allah agar kelapanya banyak buahnya. Maka tafaulan, tabarukan,
memohon kepada Allah dengan membawa anaknya. Ini loh yang bakal menikmati, bukan untuk saya sendiri. Ya, nah itu namanya cita-cita. Tentu cita-cita harus tinggi. Cita-cita harus tinggi. Karena itu rahmat Allah. Kita nggak pengen punya, bagaimana mau kaya, mau angan-angan saja kan. Harus punya cita-cita. Lu bisa takon-takon. Wala ardha'atil ummu waladan, tidak ada ibu yang akan menyusui anaknya kalau ibu tidak punya cita-cita. Sambil menimang-nimang anaknya, sambil puji-pujian, ya, kelak anaknya bisa jadi apa saja, jadi presiden yang tinggi. Karena presiden ternyata tidak ada orang kota. Pak Karno orang mana? Blitar. Pak Harto orang mana? Solo, bukan orang Jakarta, bukan orang Betawi. Ya. Habis Pak Harto siapa? Pak Habibie orang mana? Jauh, orang Pare. Pare itu Sulawesi sana. Ya. Kemudian Gus Dur orang mana? Jombang, Santri Tulen. Putranya pendiri NU, cucunya pendiri NU, Kiai Haji Hasim. Kemudian Pak SBY orang mana? Pacitan. Pak Jokowi tukang kayu orang Solo. Ya. Siapa tahu besok presidennya dari Wisat. Jadi harus punya cita-cita semua ini ibu-ibu, karena anak tergantung ibu bapaknya. Amin. Loh, kalau presiden orang Wisat memang mustahil. Enggak, minal mungkinat. Mungkin saja. Tergantung ibu-ibu cita-citanya kepada anak-anak. Ya. Kembali lagi kepada satu syarah tafsir dari ayat tadi. Innama ana basyarun mithlukum, seperti kamu. Rasulullah juga nikah. Yang enggak nikah itu ruhban. Di dalam Islam la ruhbaniyata fil Islam. Di dalam Islam tidak ada kepasturan. Pastur enggak nikah. Menyalahi sunnatullah. Ya, makanya ketika dulu seingat saya ketika ada seminar agama-agama itu, ada pastor, ada gusdur, ada pendeta, ada orang kiainya Hindu, ada Hindu Dharma. Pastor nanya, Gus, kenapa kiai NU nikahnya ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4? Justru namanya gusdur. Emang gua pikirin. Justru jawabnya apa Gusdur? Gusdur jawabnya itu ngambil jatahnya pastor. Jadi Habib bisa ngambil jatahnya pastor. Jangan-jangan sudah ngambil nih Habib. Ya. Bapak Ibu saya hormati, itu basyarun mithlukum. Apa bedanya aku dengan kalian? Yuha ilayya, aku diberi wahyu. Ini pernah ngaji ya? Apa isi wahyunya? Annama ilahukum ilahun wahid.
Jadi wahyu itu yang menentukan Rasulullah menjadi Rasul. Diberi wahyu. Isi wahyunya la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Annama ilahukum ilahun. Bapak Ibu sekalian, tanpa wahyu tidak kenal Allah. Kanjeng Nabi saja harus diajari. Ketika wahyu datang pertama kali, Iqra ya Muhammad, bacalah wahai Muhammad. Ma ana biqari. Rasulullah jawabnya, aku tidak bisa membaca. Dituntun hampir 3 kali, kemudian dituntun oleh malaikat Jibril. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Jadi tanpa wahyu, tanpa Rasul, tidak kenal Gusti Allah. Ya Bu ya. Jadi Allah mengenalkan dirinya melalui Rasul kepada umat manusia. Ada ahli filosof dari Persia, namanya Zoroaster Mazdakiyah, mencari Tuhan nggak dapat. Dapatnya api. Tanpa wahyu, tanpa Rasul nggak bisa nyari Tuhan sendiri. Dapatnya apa? Orang Persia, api, akhirnya menyembah api. Apinya ditaruh di atas, ya, namanya menara. Jadi menara itu tempat api, nyembah api dia. Orang Hindu mencari Tuhan tanpa wahyu, tanpa Rasul, gak dapat. Dapatnya apa? Sapi. Jadi dulu di India ada kereta cepat, bawa penumpang banyak, ngerem mendadak karena ada Tuhan nyebrang rel kereta api. Tuhannya apa? Sapi. Akhirnya terguling. Pernah saya clipping itu ketika saya kuliah di Jamiat Karim. Dulu kan sebelum ada HP itu, santai mahasiswa itu clipping, berita di clipping, segala macam di clipping, buat penelitian, buat segala macam. Ya. Orang Jepang katanya maju sampai bisa menjajah Indonesia, mencari Tuhan, gak dapat. Dapatnya apa? Dapatnya matahari. Padahal Nabi Ibrahim sudah ribuan tahun. Ya. Nah, jadi kita kenal Allah dari siapa? Dari orang tua kita, dari Mbah Wisan, dari guru kita, gurunya dari gurunya lagi, gurunya dari gurunya lagi, gurunya dari gurunya lagi, dari ujungnya dari Rasulullah SAW, dari malaikat Jibril, dari Gusti Allah. Kata Sayyidina Ali, araftu rabbi bi rabbi. Aku kenal Tuhanku karena Tuhanku mengenalkan kepada. Maka kita harus berjasa besar. Maka kita harus menghormati jasa-jasa itu. Pertama jasa orang tua, jasa guru, jasa wali, jasa para ulama, terus menerus. Karena itu sanadnya kita. Saya yakin orang kampung sini menghormati, menghauli guru kita almarhum, almaghfurlah Kiai Ahmad Wisan bin Siliwulung ini, karena beliau dai,
beliau mengenalkan Gusti Allah. Karena ja'a ilainal Islam datang kepada kita, para hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, bidakwati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh dakwanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai berapa sifat Rasulullah? Sifat wajib bagi Rasulullah: siddiq, amanah, tabligh, lakon. Beliau jujur, amanat, menyampaikan amanat, addul amanat wa yuballighur risalah, tabligh, menyampaikan risalah. Kepada para sahabatnya menyampaikannya, kemudian para sahabatnya menyampaikan kepada tabi'in, tabi'in menyampaikannya kepada tabi'ut tabi'in. Summa dawwanu syari'ata minal ulama. Kemudian para ulama menuliskan kitab-kitab, mentadwin syariat, ya, menulis syariat itu. Tawwalu syari'ata minal ulama, ada ulama wa minhum may yastaghiluna bil kitabah wal qiraah. Ada ulama-ulama yang sibuk bagaimana nulis tulisan Quran itu seperti apa. Yang dulunya Al-Quran itu ketika ditulis oleh Zaid bin Thabit dan kawan-kawannya, ya, tidak ada titiknya, tidak ada harokatnya. Ini ada ulama yang sibuk menulis. Tidak ada titiknya, tidak ada harokatnya. Kira-kira orang lisan, orang wisa ini, kalau Qur'annya tidak ada titik, tidak ada bacanya, bisa baca nggak? Bisa baca? Nggak bisa. Ya. Apakah sudah ada titik baca harokat ini zaman Rasulullah? Tidak ada. Dawwalus syari'ata minal ulama. Ulama yang memberikan titik dan harokat. Siapa itu? Yaitu muridnya Sayyidina Ali Abdul Aswad Ad-Du'ali pada tahun 59 Hijriah. Menemukan titik. Awwaluman wada'an nuqati fil mushaf. Pertama kali ulama yang meletakkan titik, membedakan antara ba, ta, sa, membedakan antara jim, ha, kho, membedakan antara dal dengan la, membedakan antara fa dengan o, dan seterusnya. Kalau tanpa Al-Imam Abdul Aswad Ad-Du'ali nggak bisa baca. Nah, sudah ada titiknya. Orang kamdeku bisa baca? Bisa baca Quran? Nggak bisa, kecuali Habib Ahmad, Habib Nizar, kiai-kiai yang pernah ngaji nahwu shoroh, bisa baca kitab kuning, bisa kitab gundul, walaupun tidak ada tanda baca. Untuk memudahkan ulama, Imam Ahmad Al-Farahidi menemukan fathah, kasroh, dhamma, tasydid, ya. Akhirnya kita semua bisa baca Quran dengan baik. Tuh, ulama sibuk ngurusi itu. Ada lagi orang ulama yang sibuk mengurusi bagaimana agar umat Islam bisa memaknai Al-Quran. Maka lahirlah ilmu nahwu shoroh, Al-Imam Sibawai, Imam Kisai, dan lain-lain. Ya.
Bagaimana agar bisa istinbatul hukm minal Quran was sunnah? Imam Syafi'i membuat kitab namanya, menulis kitab Ar-Risalah, menjadi pedoman agar para ulama bisa istinbatul hukmi min adillah, dari dalil Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana agar orang ini tidak sesat dalam akidah? Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi tadi itu yang disampaikan oleh Habib kita, ya, bagaimana menciptakan metode bagaimana agar keyakinan umat Islam tidak sesat, ya, menjadi ahli sunnah wal jamaah, ya, mengenalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kembali lagi bagaimana mengenalkan Allah melalui wahyu, diikuti oleh para ulama. Islam tersebar ke seluruh dunia, termasuk ke Indonesia, dibawa oleh para aulia, para dai, para guru-guru. Akhirnya Islam sampai ke kita menjadi kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita menyembahnya. Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita sudah betul bahwa kita memberi penghormatan kepada guru-guru kita, aulia-aulia. Karena itu dalam setiap momen bagi Nahdlatul Ulama selalu hadiah Fatihah kepada sanad di mana Islam sampai ke kita, sampai kita kenal Gusti Allah. Maka ada ilah qaulul Mustafa Rasulullah SAW ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. Sumailah ulama al-amilin al-batil aimatil mujtahidin. Ya, malah 4 tuh. Ya, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali. Ya. Oh, wa jamil ulama wasyuhada wassalihin. Kemudian siapa? Jami al-ulama il-amil fuqaha muhaddisin wal qur'an mufassirin wasahih sadatil sufiyatil haqiqi. Karena peran-peran mereka itu Islam sampai ke kita. Peran-peran mereka itu kita menjadi kenal Gusti Allah. Ya. Kemudian guru-guru kita, bapak kita, bapak ibu kita, abaina wa ummatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa muallimina wa asatidatina wa jami'il muslimina wal muslimah. Semua itu tangga sanad kita berbuat baik, silaturruh dengan para pendahulu-pendahulu kita. Hubungan rohani kita kepada bapak kita, hubungan rohani kita kepada guru-guru kita, hubungan rohani dengan masyayikh nasab kita sampaikan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita menghauli ini, artinya kita mempunyai hubungan silaturruh dengan guru kita, dengan pendiri. Ya, karena itu kenapa kita harus ber-NU tadi Habib itu? Pertama,
Nahdlatul Ulama itu didirikan oleh para ulama. Ulama itulah yang kemudian mengenalkan Gusti Allah kepada kita. Kita mempunyai iman, melaksanakan keyakinan kita dengan sebaik-baiknya. Ya. Karena Nahdlatul Ulama didirikan oleh para ulama. Dan ulama itu kata Rasulullah perwarisnya para nabi. Innal ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman walakin warasul ilma. Faman akhadha bihi faqad akhadha bihadzin wafir. Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Dan para nabi itu, para hadirin hadirat yang mulia, tidak mewariskan harta, tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham. Dinar itu uang, ya. Tidak mewariskan deposit dolar, tidak mewariskan deposit rupiah. Tetapi para nabi itu mewariskan ilmu. Siapa yang mengambil ilmu, mengambil warisan Kanjeng Nabi yang paling besar. Para hadirin hadirat yang mulia, karena itu ikutilah rombongan para ulama. Karena ulama pewarisnya Kanjeng Nabi. Kita menghauli karena beliau adalah ulama. Kiai Haji Ahmad Wis. Ya. Jauh tentu mendakwahkan, mengenalkan Gusti Allah. Dari Banten datang sampai ke sini, tentu kita yakini orang yang berdakwah mengenalkan Gusti Allah. Sekarang tinggal kita melanjutkan kata ayat tadi. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang ingin mendapatkan ridhonya Gusti Allah, besok akan berjumpa dengan Allah, maka hendaknya beramal soleh. Amal soleh itu landasannya adalah ikhlas. Ya. Beramal soleh. Seluruh kebaikan itu adalah amal soleh. Kata soleh itu yasluhu, soluha yasluhu, yang baik. Bedanya soleh sama muslih apa Pak? Kalau soleh itu untuk diri sendiri, tapi kalau muslih untuk orang lain, untuk dirinya sendiri dan orang lain. Saya yakin bukan sekedar soleh Haji Ahmad Wisa ini, tetapi juga muslih. Minas solihin wa minal muslihin. Orang yang berbuat islah, perbaikan. Kata Kiai Ma'ruf Amin, kita ini pekerjaannya pengurus NU. Habib, programnya NU itu ada harokatul islah. Bagaimana harokatul islah itu? Pergerakan untuk perbaikan. Yang belum baik harus lebih baik. Minas sholah ilal aslah, minal aslah ilal aslah, summal aslah fal aslah. Begitu kata Romo Kiai Ma'ruf. Kiai Ma'ruf juga ternyata nyambung dengan Siliwulu. Nah, berarti makanya saya teringat nasabnya Kiai Ma'ruf itu Siliwulu. Ya, berarti nyambung dengan beliau itu. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi kita harus beramal soleh, tapi lebih baik lagi menjadi muslih. Ya. Jadi apalagi pengurus
NU menjadi Khatib Suriah itu modalnya besar untuk memperbaiki NU di tempatnya. Para hadirin hadirat yang mulia, karena itu saya salut dengan pidatonya Habib Doktor. Mantap, bagaimana memperbaiki agar akidahnya umat Islam lebih baik dan lebih baik. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan mensekutukan Allah dengan sesuatu seperti mujassimah. Tadi Habib sudah panjang lebar menceritakan Wahabi. Ujung-ujungnya Wahabi itu mujassimah. Karena apa? Karena Wahabi itu menafsirkan Gusti Allah itu dua tangan, kayak tangan duwe duduk di aras. Itu mujassimah Wahabi. Ya, Habib sudah cukup menyampaikannya. Nanti kiai-kiai sini buka kitab Ummul Barohim, buka kitab Tijan Darori, buka kitab lain-lain, di mana akan menguatkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Allah wujud idam baqa mukhalafatun qiyamuhu binafsihi wahdan qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakaliman. Ini harus di masjid-masjid, di musola-musola harus dibunyikan sebelum adzan tuh, supaya itu namanya doktrin Ahlussunnah wal Jamaah. Dibunyikan, mereka disairkan nggak tiap waktu. Nah, pulau ngingetin, ya. Malah kalau di Purbalingga di Purwokerto, Pulau Kebiro, habis Allah wujud itu ada syair Jawanya. Biyen aku ora ono, saiki dadi ono, besok aku ora ono, bali maring Gusti Allah. Allah wujud idam baqa mukhalafatun lil hawadithi qiyamuhu wahdaniyat kudrat ilmu hayat sama basar kalam qadiran aliman hayan sami'an basiran sarang-sarang biyen aku ora ono, saiki dadi ono, besok ora ono, bali maring Gusti Allah. Lalu sebentar, dulunya kita tidak ada, sekarang jadi ada. Keadaannya kita ini sebentar, paling 100 tahun, ya. Kalau hidupnya 100 tahun, kalau 80 tahun, nggak bisa lagi makan sate Tegal. Sanggup, wong untune wis ora ono kabeh.
Kanyal pulau mawon nembe 63 wis angel mangan. Ya. Nah, sebentar besok kita ya ora balik maring Gusti. Yang ada siapa? Yang ada yang wujud adalah Allah. Allah wujud mukhalafatun qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmu hayat kalam qadiran aliman hayan sami'an basiran mutakali. Harus didoktrinkan. Ketika ibu-ibu lagi nimang-nimang cucunya, baca itu. Orang ngerti. Ya, baca. Jangan malah Bang Toyib, kenapa nggak pulang-pulang? Mentang-mentang bapaknya di Jakarta nggak pulang-pulang. Tetapi baca la ilaha. Dulu Sunan Gunung Jati mengajarkan mengenalkan Allah melalui thariqat Satoriyah. Pertama kali membangun tajuk. Apa tajuk itu? Musola. Tajuk di Pesambangan. Di istana sana tajuk kecil. Sambil mengajarkan thariqat Satoriyah. La ilaha illallah al-malikul mubin Muhammadur Rasulullah Allah sadiqul hadir amin. La ilaha illallah al-malikul aqul mubin Muhammadur Rasulullah Allah sadiqul wadil amin. Dimulai dari membangun tajuk. Ya. Tajuk artinya musola, langgar di Pesambangan sambil mendidik mengenalkan Gusti Allah dengan melalui thariqat Satoriyah. Karena itu Bapak Ibu sekalian, Sunan Gunung Jati itu punya jargon, punya wasiat. Ingsun titip tajuk lan fakir miskin. Ada itu. Ketika ibu masuk kota Cirebon, ada. Ingsun titip tajuk lan fakir miskin. Artinya apa? Hidupkan musola, hidupkan masjid, dan dari masjid bebaskan kemiskinan. Dari situ di antara wali-wali 9, Sunan Gunung Jati menjadi Raja Sultan pertama di Cirebon. Dari tajuk, dari masjid, ya, dari mengenalkan Gusti Allah. Dan tentunya anak cucunya tersebar, murid-muridnya tersebar di seluruh Jawa Barat, mungkin juga sampai ke luar Jawa, Jawa Tengah dan seterusnya, termasuk pendiri Nahdlatul Ulama yang namanya
Kiai Khalil Al-Bangkalani itu adalah turunannya Sunan Gunung Jati. Jadi kalau merawat NU berarti merawat tinggalannya Sunan Gunung Jati. Maka para wali 9, maka NU bintangnya 9. Bintang 9 itu silsilah sanad. Bintang pertama yang besar di atas melambangkan siapa? Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bintang 4 di bawahnya melambangkan Al-A'immatul Arba'ah, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Bintang 4 di bawahnya bintang 4 di bawahnya Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Di bawahnya adalah sanad ulama 4, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Hambali, dan Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Karena itu kita ber-NU menyambung sanad, ya, menyambung sanad dengan para ulama, insya Allah tidak akan sesat. Lan tadillu abadah, ya, tidak akan sesat selama-lamanya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mari kita hidupkan musola kita, masjid kita, karena di situ adalah alamatnya warga NU. Habib pesan hidupkan masjid-masjid sama musola, karena itu titipan Sunan Gunung Jati, ingsun titip Tanjung lan fakir miskin. Karena di situ juga alamatnya warga Nahdliyin. Kalau di pasar belum tentu ketemu ini NU bukan. Tetapi kalau di musola habis assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, astagfirullahaladzim keras, itu NU. Kalau subuh begitu turun subuh, Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afid, itu jadi sahih, alamat sahihnya warga NU adalah masjid dan musola. Kalau bukan pada masjid musola yang bukan NU, jelas kan bukan alamat. Karena itu pengurus NU harus memulai dari tajuk, dari masjid, karena itu tinggalannya Sunan Gunung Jati. Demikian Bapak Ibu sekalian, termasuk tinggalannya Syekh Ahmad Wisa. Jadi tidak ada di Hauli saja, tetapi bagaimana menghidupkan tajuk karena beliau istisari Sunan Gunung Jati. Demikian, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, apa yang saya sampaikan tentu tidak seperti gurunya, tidak seperti Kang Said. Apa yang saya sampaikan sebisa-bisa sirah, kata orang Ciwaringin, ya sudah. Bagaimana apa yang saya sampaikan? Ya sebisa-bisa irah, kata orang Tegal, seiso-iso sampean. Demikian apa yang saya sampaikan. Mohon maaf, akhirul kalam. Sebelum saya tutup, mari kita sama-sama baca doa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.